Shalom adik-adik Rocky, kembali lagi di Rocky Online kali ini bersama dengan Kak Billy. Kita akan seru-seru bareng memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau berkumpul bersama memuji dan menyembah Engkau. Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu ini karena kasih Yesus itu sangat indah, lebih indah dari pelangi. Wow, yuk kita sama-sama nyanyi bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yuk adik-adik, kita harus selalu tahu kalau kasih Tuhan kepada kita itu luar biasa. Yuk sama-sama dengan Kak Billy kita nyanyikan lagu ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti,
Kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini, mungkinkah dapat engkau mengerti? Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu mengasihi kami. Dan kami sekarang ingin belajar untuk kembali membagikan kasih-Mu Tuhan kepada rekan-rekan, kepada teman-teman, kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang Kau tanamkan di dalam hati kami dapat kami lakukan, dapat kami renungkan dan bagikan ke sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik Rocky. Wah, kakak seneng banget hari ini ketemu sama adik-adik Rocky lagi. Gimana liburannya kemarin? Seru nggak? Wah, udah pada dapet angpau nih kayaknya ya. Wah, nah adik-adik, ada yang inget nggak cerita minggu lalu tentang siapa? Temennya Rasul-Rasul, siapa namanya? Stefanus, betul sekali Stefanus. Iya ya, kita lihat cerita minggu lalu tuh tentang Stefanus. Nah minggu ini kakak masih mau bahas dari tokoh yang sama, yaitu Stefanus. Nah adik-adik inget kan cerita tentang Stefanus, dimana Stefanus itu dia karena imannya kepada Tuhan Yesus, dia mengalami penganiayaan, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di rajam batu seperti itu ya, karena imannya kepada Tuhan Yesus. Tapi saat mengalami itu, sikap hati Stefanus bagaimana adik-adik? Dia tetap mengampuni dan mengasihi ya, bahkan dia berdoa. Sikap Stefanus sama seperti Tuhan Yesus. Jadi Stefanus itu meniru sikap Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus disalibkan. Adik-adik ingat nggak doa Tuhan Yesus waktu disalib? Tuhan Yesus bilang, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aduh, gampang nggak ya kira-kira kalau misalnya adik-adik nih, nggak usah seperti Stefanus dan Tuhan Yesus deh. Adik-adik mengalami hal yang nggak menyenangkan di sekolah, misalnya adik-adik diejek di sekolah sama teman adik-adik, atau mungkin dibecandain yang berlebihan sama teman-teman di sekolah, kira-kira
perasaan adik-adik gimana ya? Kalau kakak sih pengen marah ya, pengen ngebales rasanya. Tapi kalau kita mencontoh sikapnya Stefanus dan Tuhan Yesus, yang mereka lakukan adalah mengampuni musuh mereka. Iya betul adik-adik. Ini gampang gak ya? Kakak tanya sekali lagi deh, gampang gak sih untuk mengampuni orang yang berbuat salah sama adik-adik, yang menjengkelkan adik-adik, yang melakukan hal yang bikin adik-adik sedih? Gampang gak? Kalau buat kakak sih jawabannya gak gampang ya adik-adik ya. Nah untuk itu kita perlu yang namanya Roh Kudus, bener banget. Kita perlu Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan agar kita bisa melakukan perintah Tuhan Yesus. Perintah yang mana? Mengasihi dan mendoakan musuh kita. Benar adik-adik. Nah seperti di super ayat hari ini, coba kita lihat sama-sama dulu yuk super ayat kita di Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi kalau adik-adik tahu Matius 5 ini adalah perkataan Tuhan Yesus, khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kita baca sekali lagi ya, Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, firman Tuhan ini minta kita go extra miles adik-adik. Nggak cuma mengampuni, tapi kita disuruh apa? Mengasihi, mengampuni, disuruh apa? Berdoa. Aduh, susah banget nih buat kakak aja, ini susah kalau pakai kekuatan kakak sendiri. Mengasihi orang yang udah jahat sama kita, mengampuni, wah mendoakan. Aduh ini sih nggak gampang ya. Tapi kakak percaya karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam diri kakak, dalam diri adik-adik, maka adik-adik juga pasti bisa melakukannya. Jadi kita minta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk menolong kita agar kita dapat mengasihi dan mendoakan orang yang menganiaya kita atau musuh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, yang tadi kakak sebutin itu super kebenaran kita hari ini loh. Yuk kita coba sebutkan lagi sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau mengasihi dan mendoakan musuhku seperti Tuhan Yesus. Sekali lagi, aku mau mengasihi dan mendoakan musuhku seperti Tuhan Yesus. Ya seperti yang kakak bilang di awal cerita tadi ya, gimana Tuhan Yesus waktu dia di kayu salib, dia udah tergantung di atas kayu salib, bukannya dia marah-marah tapi dia malah berdoa kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga. Dia bilang, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah teladan kita di muka bumi ini siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Untuk itu kita juga mau belajar. Kakak tahu ini nggak gampang, tapi ayo kita belajar untuk mengasihi, mengampuni, dan mendoakan musuh kita. Oke adik-adik, bisa pakai kekuatan sendiri nggak? Nggak bisa ya, kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus sudah ada di dalam kita, dan minta Roh Kudus mampukan aku supaya bisa mengasihi, mengampuni, dan mendoakan. Siapa yang mau menjadi pelaku firman Tuhan? Wah, banyak sekali tuh. Siapa yang mau meneladani Tuhan Yesus? Kakak juga mau, adik-adik juga pasti mau. Nah, untuk itu kita minta tadi kekuatan dari siapa? Dari Roh Kudus untuk membantu kita melakukan apa adik-adik? Mengasihi, mengampuni, dan mendoakan musuh kita. Nah, itu aja firman Tuhan hari ini. Kita berdoa sama-sama yuk. Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami tahu untuk melakukan firman-Mu ini tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami bisa mengasihi, mengampuni, dan berdoa bagi musuh-musuh kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kakak tadi di awal tuh bingung loh sebenarnya gimana sih mengasihi musuh.
Tapi pelajaran firman Tuhan kita hari ini kakak juga belajar bahwa kita harus mengasihi musuh kita ya. Sebenarnya sih kakak coba cari-cari nih gimana sih mengasihi musuh. Ternyata ada di Creative Time kita hari ini loh adik-adik, contoh-contoh mengasihi musuh. Nah, di sini kakak punya lembar kerja seperti ini. Nanti kakak tampilkan yang lebih jelasnya ya. Ada lembar kerja, di situ ada tulisannya, what does love your enemies look like? Jadi gimana sih itu mengasihi musuh? Nah, di situ ada petunjuknya adik-adik. Adik-adik boleh minta tolong papa mama untuk membantu adik-adik cari nanti ya. Kalau adik-adik punya Alkitab, adik-adik pakai Alkitab adik-adik. Adik-adik print ini. Ada lembar kerjanya, di print, siapkan Alkitab. Di situ ada petunjuk-petunjuknya. Nah, ada di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Terus nanti adik-adik cari deh gambar yang cocok yang mana. Kemudian adik-adik tempel gambarnya di sini. Oh, jadi mengasihi musuh itu seperti ini. Kayak gitu adik-adik. Kakak juga mau nyelesain dulu ya. Kita selesaikan sama-sama. Jangan lupa buat adik-adik yang sudah selesai mengerjakan, adik-adik boleh renungkan lagi, pelajari sama-sama, jadi mengasihi musuh seperti ini. Dan jangan lupa dikumpulkan juga di grup WA Rocky masing-masing ya, minta tolong papa mamanya. Oke deh adik-adik, selamat belajar firman Tuhan, selamat melakukan firman Tuhan. God bless you. Mengampuni dan mendoakan musuh kita atau orang yang berbuat jahat kepada kita seperti yang dilakukan Stefanus dan Tuhan Yesus bukan hal yang mudah loh adik-adik. Kita membutuhkan kemampuan dari Roh Kudus untuk dapat melakukannya. Maka dari itu adik-adik perlu minta kekuatan itu untuk mengampuni dan mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita kepada Roh Kudus. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk membantu adik-adik dalam memberikan persembahan melalui QR Code yang akan ditampilkan berikut ini. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau menyisihkan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan. Kami ingin memberikannya kepadamu untuk kembali memperluas kerajaan-Mu di muka bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah apa yang kami beri, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi. Minggu depan jangan lupa untuk ikut lagi ibadah Rocky online di YouTube channel Rocky Star Generation Premier setiap jam 7 pagi. Dan buat adik-adik yang ingin hadir bersama-sama berkumpul bersama teman-teman di Rocky Onsite dapat hadir di Peace Place jam 10:30 pagi, Gedung Landmark lantai 3, Jalan Braga nomor 129 Bandung. Ditunggu ya. Sekian Rocky Online kali ini adik-adik. Jangan lupa untuk kita berkumpul lagi di Rocky Online minggu depan. Kak Billy pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you. Dadah.